abadi bersama. Oke, yang sebelah kanan ini dari mana ya? Dari tadi kok, dari tadi. Dari tadi. Oke, ternyata masih ada lagi yang dari mana ya Pak? Kayaknya dari MG bukan? Oh ya, dari MG juga ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan ya. Tuhan. Di depan masih bisa diisi kursinya. Ada sekitar 7 orang masih bisa. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Sampai hari ini kami ada, itu hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami mau fokus, mau memuji, menyembah nama-Mu. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami butuh Engkau Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini enggak sia-sia Tuhan. Kami benar-benar merasakan Engkau dalam hati kami Tuhan. Kami mau bawa sukacita kami nanti keluar Tuhan ke teman-teman kami Tuhan semuanya. Dan kami mau bilang dan bersaksi, Tuhan sampai selamanya baik sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami fokus Tuhan sama Engkau aja. Fokus, gak mikirin pekerjaan, masalah kami atau apapun itu Tuhan. Kami mau fokus sama Engkau Tuhan. Ini persembahan kami kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke, mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita ada di persekutuan doa ya, PT Multigarmen Jaya. Persekutuan doa, bukan pengundian hadiah. Jadi tolong ya. Jadi Jangan salah fokus. Jangan salah fokus ya. Karena pengundian hadiah ini sudah kita laksanakan kemarin ya. Iya. Jadi jangan datang sini berharap Dapat. ada pengundian hadiah. Iya. Sekali lagi tidak. Kita dapatnya hadiah dari yang atas ya. Yes. Hatiku percaya. Siapa sini yang percaya Tuhan baik dalam hidup kita? Angkat tangan. Angkat tangannya yang tinggi. Yes. Tuhan ya. Yuk tepuk tangan semua yuk. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab
bergoncang. Ini buminya bergoncang nggak? Ya jangan sih ya, belum ya. Jangan. Jangan. Maksudnya walaupun bumi bergoncang, tapi kita percaya kasih setia Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah kemana-mana, selalu bareng sama kita. Jadi kalau kita percaya Tuhan ada selalu sama dengan kita naikkan diri dengan penuh iman kepada Tuhan. Dalam setiap masalah kita, setiap tantangan hidup kita, percaya ada Tuhan. Percaya Tuhan menara perlindungan kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur. Tepuk tangan semuanya untuk Tuhan. Amin. Takkan lebih keras lagi. Tuhan ingin dengar suara kita. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Siapa di sini yang rindu untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi? Coba lambaikan tangannya. Coba salam kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus baik. God is good. Luar biasa. Boleh duduk untuk teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini secara sungguh-sungguh. Biar Tuhan tahu, biar Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan hiraukan kanan kiri, karena Tuhan ingin kita fokus sama Tuhan aja. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, ini persembahan kami Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have seen in the goodness of God. And all my life you
have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And your goodness is running out, it's running out of me. Your goodness is running out, it's running out of me. Down to surrender, I give you everything. Kita kasih Engkau semuanya Tuhan. Your goodness is running out, it's running out of Sepenuh hati, me. yes. And your Goodness is running out, it's running out of me. Your goodness is running out, it's running out of me. With my love laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out of me. saya mau jemaat tuh, jemaat aja yang nyanyiin lagu ini sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh kita bilang sama Tuhan, Tuhan Kau baik Bapak. All my life you have been so good. Kau baik Tuhan. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. All my life you have been all my life you have been so good. In every breath that I am And I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Kau sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. All my life you have been so Kau baik Tuhan. in every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan yang akan menyertai setiap kami. Biar siang hari ini Tuhan, Engkau yang bertata penuh atas ibadahmu, setiap anak-anakmu yang datang semua boleh diberkati dan dipulihkan dan diubahkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara semuanya, silakan duduk. Selamat siang, shalom. Waduh, kurang semangat. Shalom.
Siapa di sini orang-orang yang merasa dikasih Tuhan? Coba tangannya begini dong. Gini dulu. Kasih kiri kanan, pandang wajahnya. Ngomong aja I love you. Kalau boleh di depan, suaranya tambah lagi volumenya. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani di tempat ini. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak kenal. Pasti banyak yang belum kenal. Nama lengkap saya Jason Irwanto Chang, tapi nama pendek saya di Instagram Jason Irwan. Pada awal pelayanan saya seorang penulis lagu. Sebenarnya ngerintis karir sebagai penyanyi, tapi nggak laku. Akhirnya lewat lagu. Siapa di sini yang tahu lagu-lagu ciptaan saya coba? Tuh kan, berarti nggak tahu kan? Kasihan deh gue. Tahun 2006 saya ciptakan lagu pertama saya berikan kepada Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Tahu lagunya? Gimana? Ada fals kiri kanan dengan lagu kedua saya tulis buat Angel Peter dengan judul Kau Selalu Punya Cara. Tahu? Gimana? Masih fals masih. Lalu yang tulis lagu lagi buat Maria Sandi, lagu Mengampuni dan Kasih Tuhan, bagaikan langitnya membentang. Lalu saya tulis lagu buat Judika, Kasih Bapa Hilang Tanpamu. Lalu Mike Mohede, Ku Perlu Kau Tuhan. Lalu Gisela Anastasia, yaitu Hatimu Ada Bagiku. 2014 untuk pertama kalinya saya menjadi seorang produser. Saya pegang penyanyi pertama saya, yaitu ada Gracia Epifania dengan lagu ciptaan saya yang Tetap Setia, yang seperti wanita ya, bukan seperti waria. Saya duet sama dia walau ku tak dapat melihat. Lalu saya pegang Asmiranda, Yesus Aku Cinta. Lalu saya duet dengan Angel Peter, Tuhan Yang Bela. Lalu yang keempat saya tulis lagu lagi yaitu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Saya duet lagi sama Angel Peter dan lalu Bapa Kau Setia, Kau Tunjukkan Kasih Setiamu. Dan akhirnya 2018 sampai 2021 ada beberapa lagu yang saya tulis dan puji Tuhan jadi berkat semuanya. Sebelum saya sharing firman, boleh nggak nyanyi dulu? Boleh ya, puji Tuhan. Kunci G mas. Ada sebuah lagu yang saya tulis dengan sahabat saya, Alex Lameja di Solo. Lagu ini ditulis 2018, tapi jadi berkat di tahun 2020. Yang tahu lagunya ini sama-sama ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungimu. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yuk sama-sama semuanya puji dari awal. Musim akan selalu ingat kasih Tuhan.
tak akan berubah sampai selamanya. Tetaplah kita percaya. Yang siap menerima berkat Tuhan, kau boleh angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Tuhan, kami terima janji Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Semua buat kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita dengan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau minta, di saat percaya, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Teman-teman, kalau Tuhan tahu pergumulan kita, Dia nggak sekedar tahu, betul nggak? Namun Dia melakukan sesuatu, dan kalau Tuhan udah kerja, kerjanya nggak pernah setengah-setengah, namun sempurna dan selesai. Yang setuju katakan amin. Kita akan belajar dari sebuah kisah tentang pertolongan Tuhan. Semuanya bawa kitab suci. Kalau nggak bawa kitab suci, silakan buka handphone sucinya. Kalau handphone suci nggak ada Alkitab, silakan lihat layar sucinya. Kalau layar suci tidak ada Alkitab, lihat orang suci kiri kanan saudara. Kalau ternyata berdosa semuanya, kita bertobat sama-sama. Jangan tegang-tegang, kita harus enjoy siang ini.
Kita buka sama-sama Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Tolong Pak Rio kalau waktu sudah habis kasih tanda ya. Oh aman, sampai itu 5, oke. Ya, Markus 5 ayat 25 sampai ke 34 sudah ketemu? Layar suci udah ketemu ya. Jangan pura-pura ngeliat. Kelihatan nggak? Oke, pasti yang naik handphone belum ketemu tuh ya. Kita akan baca bergantian, yang merasa laki-laki ikuti saya, yang merasa perempuan yang genap, yang bukan dua-duanya jangan baca. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tema khotbah saya hari ini adalah Yesus adalah harapan. Katakan. Kalau kita berbicara tentang hidup manusia terbagi 3 hal. Katakan 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit nggak tanggung-tanggung, pendarahan 12 tahun. Saya laki-laki nggak pernah mengalami pendarahan. Tapi saudara sebagai seorang wanita hari ini akan lebih mengerti keadaan perempuan ini. Siapa di sini kaum perempuan? Coba katakan. Tetap bertahan ya. Siapa yang masih gadis? Kok dikit berubah langsung ya? Oh udah pada laku ya. Iya. Di depan sini ada yang masih perawan. Oh ini siapa namanya? Asya. Felicia. Usia berapa? 18. Umurnya 18. Lu kayak acara Family 100 aja nih. Felicia, sorry ya. Sampai hari ini masih datang bulan kan? Kalau datang bulan itu sakit enggak? Enggak, salah nanya gua kalau gitu ini. Siapa di sini yang sakit datang bulan angkat tangan? Ah itu ya, yang main laptop ya. Siapa namanya? Agnes, saya mau nikah ya. Agnes datang bulan sakit ya. Hari pertama, hari kedua ya. Pakai kata banget lagi, sakit banget ya. Berarti kamu ngerti ya, Felicia kurang ngerti berarti. Kamu tuh perempuan beruntung ya. Sakitnya sehari 2 hari ya, dalam sebulan ya. Nah, saudara bayangkan, Agnes aja merasakan sakit 2 hari dalam sebulan. Itu sakit cuma 2 hari. Tapi gadis ini sakit pendarahan yang tidak pernah kapan tahu selesainya. Betul? Itu cuma tercatat 12 tahun pendarahan karena Yesus telah hadir. Nah, tubuhnya sakit. Berarti apa? Sepanjang 12 tahun sebelum ketemu sama Yesus, dia nggak tahu kapan sakitnya selesai. Yang kedua, jiwanya tertolak. Setuju nggak sama saya jiwa gadis ini tertolak? Orang teh nanya iya. Dijawab atuh. Saudara setuju nggak kalau jiwa gadis ini tertolak? Udah jawab aja setuju. Kan saya khotbah suka-suka saya bilang setuju. 1, 2, 3. Nah gitu ya. Kalau baca Alkitab, kudu tahu latar belakang cerita, ulah baca tapi nggak ngerti, kudu tahu latar belakang cerita. Kalau zaman sekarang, maaf ya kalau Felicia sama Agnes tiba-tiba pendarahan seperti ini, viral di TikTok gitu ya, apalagi Instagram, detik.com atau nggak Radar Bandung saya nggak ngerti, nggak bakal ada netizen plus 62 yang super kepo dan super sotoy saudara, yang akan membuli dia, nggak bakal dia apa? Didoain. Dikasih dukungan, dikasih duit mungkin.
Patungan kali itu netizen kali ya. Tapi zaman gadis ini berada, berbeda ceritanya. Kalau sampai seorang perempuan, apalagi zaman perempuan ini, perempuan tuh kasta nomor 2. Mengalami pendarahan, disamakan dengan penyakit najis waktu itu. Apa penyakit najis waktu itu? Kusta. Menjijikan. Saya mau tanya, gadis ini hidup sendirian atau berkelompok? Sendirian. Saya mau tanya, di mana orang tuanya? Di mana? Di Multi. Tercatat enggak? Enggak ada. Di mana teman-teman gerejanya? Ada enggak? Teman-teman pet Allahnya? Enggak ada. Tetangganya? Teman sosialitanya? Teman kantornya lah? Enggak ada. Yang paling mengerikan, di manakah orang-orang yang di bait Allah, yang kau katakan di manakah orang-orang di gereja yang menolong dia? Ada enggak? Enggak ada. Miris toh enggak? Jiwanya tertolak. Kalau saya gambarkan sedikit cerita ya, saya bukannya bermain drama nih, ya kira-kira mendramatisir lah. Anggap aja saya perempuan pendarahan. Nama saya kan Jason, saya ganti deh Jessica. Saya punya papa, yang paling cocok muka papa-papa ya Pak Indra ya. Yang rambutnya putih, kayak Ganjar loh lama-lama gue liatnya. Pak Indra, anggap aja Pak Indra papa saya. Masalahnya kan gak ada ibu di sebelah, jadi bapak aja lah anggapnya papa saya ya. Saya ngomong mungkin sama papa saya, Pak, kunaonnya Jessica udah keges 3 minggu, terberes-beres. Naona, ya nu berem-berem, jangan. Pokoknya ini menstruasi gak beres-beres. Udah minum Kiranti belum? Sudah, berapa botol? 3, kurang. Cepetan Indomaret, Shopee cashback 60%, borong semuanya. Saya minum itu Kiranti berbotol-botol, gak sembuh juga. Minum apa lagi? Femina, gak sembuh juga. Apa lagi? Panadol Singapura, gak sembuh juga. Soda susu, gak sembuh juga. Kau mau makan cengek loba, tuh sembuh-sembuh. Akhirnya orang tuanya mikir, jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya, satu keluarga dikatakan najis. Makanya gadis ini diusir keluar. Saya percaya kok waktu gadis ini keluar mencari pertolongan, gak ada yang menolong. Makanya jiwanya tertolak. Yang ketiga, iman roh itu berbicara tentang iman. Jangan teman-teman berpikir kalau ada orang sakit, orang jatuh dalam dosa, orang yang sedang berproses dalam hidupnya. Mereka semua orang pasti berusaha, betul nggak? Berusaha untuk sembuh, berusaha untuk memperbaiki diri dalam kecaman, dalam penghakiman dan segala macamnya. Dia juga berusaha, udah berbagai macam tabib, tapi nggak kunjung sembuh. Jawab dengan jujur. Kalau kondisi saudara seperti gadis ini, udah gak punya uang sama sekali, habis buat pengobatan, gak ada saudara, teman gereja, orang tua meninggalkan semuanya hidup sendirian, tambah sakit berkepanjangan gak sembuh-sembuh, punya harapan atau tidak? Jawab yang jujur nih, kalau yang punya harapan pulang bawa masalah nih. Punya harapan gak? Susah ini disebut namanya harapan. Kenapa hari ini banyak orang gila, banyak orang stres, bahkan bunuh diri? Kehilangan namanya harapan. Karena sekecil apapun namanya harapan, walaupun sekecil sinar di dalam kegelapan, itu namanya harapan. Mampu membuat orang bertahan hidup. Di tengah-tengah kondisi rasanya semua tampak gelap, semua tampak suram, rasanya gak ada jalan keluar, rasanya tidak ada lagi tangan untuk menolong. Tiba-tiba lewatlah yang disebut harapan. Siapa namanya? Yesus. Waktu Yesus datang, kondisinya lagi buru-buru, betul nggak? Udah bilang aja betul. Saya tahu saudara itu nggak ngerti, udah bilang aja betul. Karena Yesus itu mau ke rumahnya kepala rumah ibadat. Orang kaya, anaknya Yairus mau mati. Urgent nggak kira-kira? Hidup dan mati loh kondisinya ini. Apalagi anak orang kaya. Jawab jujur, hamba Tuhan itu kalau dipanggil doa lebih cepat orang kaya, orang miskin. Saudara yang jawab, bukan saya ya. Aduh Tuhan ampuni mereka. Tiba-tiba Yesus berhenti. Saya mau sedikit sharing ya tentang pengalaman saya. Semoga bisa menghibur. Saya ini cukup dikenal orang yang suka ngelucu. Sebenarnya saya nggak lucu saudara. Tapi banyak pengalaman lucu. Tapi ini akan ada ceritanya cukup nyambung lah. Saya ngerti namanya nggak punya harapan, sakit, rasa ditolak ngerti. Ini kejadiannya 2010. Tahun berapa? Berarti 13 tahun lalu.
Suatu kali ada sebuah gereja yang mengundang saya lewat Pak Pujo. Jadi kalau orang nggak kenal sama saya pasti lewat Pak Pujo. Makanya Pak Rio dapat nomor telepon saya. Dari mana ya Pak waktu itu ya? Langsung dari Yesus ya, puji Tuhan ya. Hebat loh, Bapak ini bisa naik turun surga lihat ya. Pasti lewat Pak Pujo. Kalau ada yang kenalan teman dekat, biasanya saya kalau pelayanan saya handle sendiri gitu. Yang ngundang gerejanya, maaf ya, enggak ini saya ngomong apa adanya, gereja orang Batak. Ada orang Batak nggak di sini? Pasti ada. Banyak kan. Saya juga orang Siantar Bu. Benar saya kelahiran Pematang Siantar. Marga saya Siahaan. Siang malam butuh belas kasihan Bu maksudnya. Lucu juga kan ya. Saya ngomong gini sama Pak Pujo. Pak Pujo, kalau diundang gereja Batak mah kayak HKBP, kayak gereja Ambon, Manado, ulah diambil, atuh jangan diambil. Kenapa katanya? Saya mau tanya sama saudara, orang Batak jago nyanyi enggak? Yang menang Indonesian Idol siapa? Orang Batak, Leodra, Judika, orang Batak. Pengacara terkenal, Batak. Banyak kasus, enak aja saya nggak tahu cuma. Coba testing ke rumah sakit orang Cina, anak bayi Cina lahir sama anak bayi Batak, beda suaranya, bener. Rumah sakit mana yang dekat sini? Kartika Asih, Sartika Asih. Cek beneran. Anak Batak lahir, anak Cina lahir, suaranya beda jauh. Anak Cina kalau lahir, oa, standar. Anak Batak, oa. Ada tangga nadanya, jelas. Lalu Pak Pujo ngomong gini. Pak Pujo ngomong gini, aduh Pak Jason udah diambil. Jadi teman-teman kudu ngerti ya. Saya ini bukan manajemen, jadi kalau ada orang pegang jadwal kita, dia tuh digaji, betul nggak? Apalagi dia ngambil 20% dari seluruh penghasilan saya. Puji Tuhan Pak Rio nggak lewat dia ya, jadi full semua ke saya. Bercanda Pak. Udah diambil Pak Jason lumayan acara ulang tahun gereja. Lain kali nanya dulu, jangan main ambil-ambil aja kan saya nyanyi, saya kerja gitu ya. Ya udah, kapan? 2 minggu lagi. Hari apa Pak? Hari, saya lupa Rabu atau Kamis. 2 minggu lagi. Acara apa? Ulang tahun. Dulu saya belum khotbah. Nyanyi berapa lagu? Paling 2-3 lagu ya Pak. Oh ya udah. 2 minggu loh saya persiapkan baik-baik. Saya ini doyan cabe, betul nggak? Saya gila cabe. Kalau bisa pakai boncon 50, tapel 50 sama ke Indomie loh semua. Saya ini gila cabe. Saya doyan gorengan. Saya doyan daging-dagingan. Saya jaga semua 2 minggu karena saya pikir nyanyi di gereja orang Batak nih. H-1 suara saya habis. Kayak hari ini ada habis nih, gara-gara di Bandung. Kebanyakan makanan enak di sini. Saya buru-buru ke dokter Ciranjang. Karena Angel Peter bilang, ke situ aja ber-400.000 disuntik vitamin C, cepat balik suaranya. Balik nggak? Enggak. Udah bersih PC nggak balik. Ditambah pemain piano saya nggak bisa ikut. Kalau diundang GBI, Betani, GPDI saya berani. Karena mereka tahu lagu-lagu saya. Ini kan gereja suku gitu ya. Waduh, masuk UGD kena tipes. Ya udah, saya telepon manajer saya, Pak Pujo, udah habis suara saya nih. Tolong Pak, kalau bisa besok saya nggak usah hadir. Loh, kenapa? Loh, suara saya habis gimana nyanyi Pak? Nanti malu Pak. Gini Pak Jason, mereka tuh udah pasang baliho, dulu kan zamannya masih baliho nggak kayak sekarang. Udah sebar brosur Pak. Nanti tetap aja datang. Saya nyanyi bagaimana kok suara begini? Enak bener jawaban dia. Nyanyi pakai suara hati, kata juga. Mana ada nyanyi pakai suara hati, oncom saya. Dia kasih kata-kata begini, lebih baik tetap datang. Minimal melihat kehadiran. Masuk akal nggak? Masuk akal. Saya berharap besok tetap baik suara saya. Hari hanya tambah habis. Ibadahnya jam 5 di daerah pokoknya Jakarta Utara. Saya kan tinggal di Tangerang, Gading Serpong waktu itu. Sampai di gerejanya jam 4 sore. Kenapa saya datang 1 jam lebih awal? Kan jam 5 katanya. Saya mau apa kira-kira datang lebih awal? Apa? Mau ngepel. Latihan. Jakarta macet. Datang 1 jam lebih awal sampai gerejanya. Persis kayak gini, lebar dan panjang gerejanya. Yang jaga satpam. Koko mau kemana katanya. Kan muka saya kayak koko kan, kayak Cina Glodok tukang jualan di TV bajakan. Saya mau ke gereja Pak. Koko kepagian. Pantas, lah pasti kok sepi ya. Ibadahnya jam 6 kok, darah Yesus. Masih 2 jam lagi. Salah informasi.
Udah Pak, anterin saya deh Pak ke dalam. Dianterin ke dalam, masih kosong. Karena saya merasa bintang tamu, saya duduk di depan kayak tadi. Betul dong, saya duduk di depan. Nggak ada yang nyambut, kalau di sini mah enak. Dikasih hotel, dikasih makan pandan wangi kemarin. Eta teh aduh ngenapisan terongnya ya raos. Ada kue, 3 macam kue. Ada air aqua, mendingan lah aqua lagi, air putih lagi gak apa-apa. Lain kali kasih menu dong, jus jeruk, sirsak. Bercanda Pak Rio, bercanda. Tolong pikirin ya, bercanda. Nah, saya diem aja gak ada ngasih minum, gak ada ngajak ngobrol. Nah tiba-tiba, ingat ya bukan karena gak disambut nih, karena kepagian. Datanglah seorang laki-laki tinggi, gede, gendut beneran. Kumisnya tebal kayak Pak Raden, rambut keriting kayak brokoli. Udah tua gitu ya. Saya kan duduk di sini. Ini langsung aba-aba minimal gini ya. Halo, shalom, apa kabar gitu dong. Ini enggak loh. Saya nggak tahu nih ya ibu ya kan ibu orang Batak. Saya nggak tahu nih Batak suku mana ya bu. Mungkin saya rasa bukan galak, emang suaranya tinggi. Dia ngomong gini, hei anak muda, mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu. Lah saya siapa? Minimal tanya kayak, ayo siapa gelo atau gimana dulu. Saya ini orangnya diam, saya nggak suka berantem. Ya udah maaf Pak, saya pindah sebaris ke belakang. Sebelum Bapak ini pergi, keponya saya panggil. Pak, saya mau tanya Pak. Mau nanya apa? Pemain piano Bapak datang jam berapa? Mau ngapain tanya-tanya pemain piano saya? Nanti kan saya mau nyanyi Pak. Siapa yang suruh kamu nyanyi? Nah lu tambah bingung saya. Saya tanya ini gereja, nama gereja betul, alamatnya betul. Siapa yang ngundang kamu? Ibu Desi Pak. Dia ngomong apa? Mau ngapain istri saya ngundang-ngundang kamu nyanyi? Lah, saya pengen ngomong, lu tanya bini lu aja. Gue juga gak tahu. Bercanda, begitu. Puji Tuhan, gak lama datang istrinya. Wah, ibu tahu dong, ibu-ibu Batak ramahnya minta ampun, betul gak? Ibu-ibu paling ramah itu cuma ibu-ibu Batak dan ibu-ibu Manado, saya kasih tau aja. Dari ujung sana langsung, Pak Jason. Saya pengen jawab, iya, nggak bisa, suara saya habis. Datang menghampiri laki-laki ini, dia ngomong gini, Papa. Waktu dia bilang Papa, berarti siapa ini? Gembala sidangnya. Darah Yesus, saya bilang. Papa, dipromosiin loh. Ini Jason loh Pak, lagunya lagi ngetop, lagi rame di gereja, sentuh hatiku sama Tuhan punya acara. Dapat promosi nggak? Seneng nggak? Seneng dong. Saya pikir ngefek, enggak. Ditarik tangan istrinya, maaf nih ya maaf. Saya kan di sini, dia berbisik di sini. Kadang-kadang orang Batak kalau berbisik kekencengan. Saya di sini, dia ngomong gini. Mau ngapain ngundang-ngundang orang Cina nggak bisa nyanyi tahu, aduh sakit pura-pura bego, budek aja dah, bodoh agak denger. Saya diem, bete loh, diem ya. Pak Jason, kata istrinya, saya mau ke belakang dulu ya Pak, mau bersihin masakan sama make up. Kan biasanya orang Batak kan kalau acara ulang tahun pakai itu loh, pakai sanggulan sarang tawon yang gede-gede gitu. Iya Bu, Pak Jason sama suami saya aja, mati lu sama suaminya lagi. Maksud saya, lu bawa aja laki lu ke dalam, lu bakar kayak apa terserah dah. Nggak lama istrinya pergi, suaminya ngomong gini, mau nyanyi berapa lagu? 2-3 lagu Pak, nggak usah banyak-banyak, 1 lagu aja. Ya udahlah, dalam hati saya, udahlah bayaran juga tetap sama, udahlah. Nggak lama dia pergi, datanglah pemain pianonya. Beda sama brother satu ini. Siapa namanya? Siva. Siapa? Safe. Namamu Safei. Ayo, susah namanya ya. Nama lu kayak itu aja Safei gitu ya. Beda lah sama Koko Safei ini ya. Lihat aja orangnya baik nggak? Mukanya baik. Muka-muka kurang kasih sayang ini. Udah nikah belum? Kok mukanya kurang kasih sayang ya? Oh iya. Berarti lu sering nomelin bini lu dah. Baik, makan bareng, ngobrol lagu-lagu saya dipelajarin. Datang, saya ngomong gini, Bang, nama saya Jason, tolong dibantu nyanyi ya Bang ya, mainin pianonya Bang. Boleh. Ini kenceng amat suara sama saya. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Sentuh Hatiku Bang. Lagunya gimana? Betapa ku mencintai. Saya kata lagunya. Lah katanya lagunya lagi terkenal. Saya ini kan bisa main piano. Maksud saya mau ngajarin. Salah gak saudara main piano? Ngajarin. Gak salah dong. Saudara percaya gak saya bisa main piano? Oh gak percaya, saya buktiin. Sini Sofe, sini. Sini, pegang mic saya. Nyanyi, pegang.
Bebas. 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 Oke. Oke. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi sendiri. Ku mencintai jadi selalu memberi rancangan terbaik dan kasih. Bapa. Saya lanjutkan. Nyanyi setengah hidup, setengah mati. Sombong, lagu apa aja. Maksud saya mau ngajarin saudara. Waktu saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kamu bisa main piano, ya sudahlah kamu nyanyi sambil main piano saja. Saya bilang, saya gak biasa bang. Kalau gitu jangan pegang-pegang piano saya. Katanya. Darah Yesus. Ya maaf. Bawa partitur lagunya enggak? Zaman itu 2010 kan masih bawa Alkitab, betul enggak? Masih ada kertas-kertas kayak gini nih, betul enggak? Saya tulis dengan jelas lirik lagu dengan kunci-kunci nadanya. Sentuh hatiku, nada dasar do sama dengan G. Berarti kunci G. Dia pencet C. Saya coba kan. Kok tinggi amat ya? Saya bilang, bang, lagi bang. Dia pencet C lagi. Kok tinggi amat? Bang, ini teh kunci apa? Kunci C. Lah, ini G bang. Saya gak bisa G, C aja. Dia pikir kunci Inggris. G ke C itu jauh. G, A, B, S, B, C. Betul gak yang nyanyi pasti ngerti? Jauh banget. Bang, saya teh gak nyampe ketinggian. Kamu ini penyanyi, apapun jenis kunci harus bisa. Gue cekek dulu mati gak bisa ngomong aja. Saudara bayangkan ya terserah saya bilang. Tubuh saya lagi sakit gak? Lagi sakit, demam tinggi, radang tenggorokan. Orang demam tinggi, radang tenggorokan, baperan gak bawaannya? Baperan. Kedua, jiwa saya tertolak udah jelas-jelas sama gembala sama anak buahnya. Saya gak merasa diterima. Ketiga, roh saya ngomong apa? Iman saya, pasti tampil jelek ini. Sepanjang saya duduk sendirian, saya diam, saya doa, saya telepon manajer saya. Pak Pujo, saya ini diundang untuk promosi. Diundang, saya udah datang loh Pak. Saya merasa gak dihargai, saya merasa gak diterima. Emang kenapa? Saya dimarah-marahin Pak. Enak bener nih ngomongnya. Pak Jason ingatlah, apapun yang Bapak lakukan, lakukan buat Tuhan. Bodoh amat saya tutup. Orang lagi stres dikotbahin. Datanglah 1000 jemaat lebih. Pas saya nyanyi kan saya nyanyi sebelum firman. Gembalanya naik duluan. Minimal kenalin penyanyi, minimal begini ya, minimal. Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh seorang pemuji yang masih muda dan lagu-lagunya diberkat. Mari kita sambut Jason Irwan. Enak dong? Ini enggak loh. Datang pertemanannya gendut, tangan masuk, ngomong gini ke jemaat. Saudara, hari ini kita kedatangan yang ngakunya penyanyi. Waduh, saya lihat ini. Mari kita sambut namanya Jackson. Jackson saudara. Saya pindah ke atas, pas pindah mic, dia berbisik, jangan lama-lama, satu lagu aja. Jemaatnya, aduh responnya beda sama di sini. Di sini apa responnya? Shalom. Kenceng sekarang, tadi gak kenceng. Ini enggak loh. Shalom Bapak Ibu. Aduh tuh hati, duk kurang respon. Saya doa gini, Tuhan, saya udah gak mampu ini. Saya malu ini. Tuhan tolong saya, Tuhan jangan permalukan saya. Persis kayak kisah ini.
Tiba-tiba seolah-olah Yesus berdiri di depan saya. Yesus ngomong gini, Jason jangan takut. Udah nyanyi dangdut aja katanya. Loh saudara, saya ini jebolan juara dangdut. Belum tahu ya? Next diundang lagi ya. Beneran saya jebolan juara dangdut. Ya udah, udah. Gembalanya kan duduk di sini. Nyelonjor gini kan, perutnya buncit kayak gunung Himalaya. Aminor, tahan terus itu Aminor. Saya liatin gembalanya terus terang dengan sedikit dendam nih. Pak Gembala, apapun jenis kulit kita, mau hitam, mau putih, mau sipit, mau belok, suku Batak, suku Sunda, suku Cina, Tuhan cinta ya Pak. Dijawab gini. Saya liatin muka gembalanya terus terang dengan sedikit dendam nih. Aminor, tahan terus. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya disayang. Dijawab sama gembalanya, ecu, hahaha, saudara. Ngapain tepuk tangan? Belum beres masalah saya, belum. Bagaimana nasib lagu Sentuh Hatiku? Kunci C. Saudara, ini terus terang tinggi banget saudara. Saya pasang kuda-kuda saudara seperti ini. Loh, siapa yang nyanyi namanya? Stella. Suaranya kan bagus banget ya. Kamu kalau tinggi banget, kamu harus pakai action dikit. Lihat anak-anak idol, kayak Judika nyanyi Never Enough kemarin. Never, mikir cara sendiri loh. Penting action dulu aja. Tolong Stella jangan tiru saya ya, dosa ini beneran. Ini kepaksa, ini karena terlalu tinggi. Cek ya. Saya pasang kuda-kuda seperti ini, karena semua jemaat ngatin muka saya nih. Ini kepaksa, jangan ditiru beneran. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup. Sampai ada ibu-ibu saking ketinggian. Pas bagian ref, saya udah gak nyampe loh. Tahu apa yang terjadi? Dalam keadaan kita gak mampu. Dalam keadaan rasanya kita udah gak bisa. Waktu kita pegang tangan Tuhan, selama kita gak pernah menyerah. Tiba-tiba Tuhan sendiri yang melawat jemaatnya. 1000 orang bangkit berdiri saudara. Mereka mengangkat tangan dan mereka menyembah Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai. Hari itu Tuhan melawat umatnya. Waktu saya pulang, 3 ibu orang Batak ngomong gini, Pak Jason, kenapa suaramu tinggi begitu? Katanya. Saya pengen jawab, ketinggian, gak bisa ngomong saudara. Tiba-tiba Yesus berhenti. Kenapa Yesus berhenti? Karena Yesus merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Makanya dia berhenti. Lalu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tonte ulang ngaco. Intinya banyak orang gak sengaja ketoel-toel. Cepetan anak Yairus mati. Siap kata juga. Gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah tadi saya gak sengaja. Ayo cepetan. Yang ketiga, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Tuhan tahu pelakunya enggak? Tahu. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, maka dia mengampuni. Boleh jujur enggak? Di gereja banyak orang munafik enggak? Banyak tukang bohong enggak? Termasuk juga pejabat-pejabat agama. Saudara lihat, gadis ini dari belakang mengaku loh. Saudara baca, saya tiap baca kisah ini saya tuh nangis loh. Cerita ini ngomong gini, dengan gemetar, dengan ketakutan dia menghampiri. Betul gak? Ngerti gak teman-teman? 12 tahun loh. Air mata mungkin udah kering. Rasa pahit udah gak tahu rasanya gimana. Gak ada yang mau tahu hidupnya.
apalagi ini orang penting. Boleh percaya nggak sama saya? Berapa kali dia datang ke orang-orang di bait Allah, mungkin ke imam-imam, nggak mendapatkan pertolongan, malah dimarahi, iya. Dianggap jijik. Makanya dia gemetar ketakutan. Dia bilang apa? Tuhan, itu saya. Waktu Tuhan berbalik, apakah Tuhan marah? Tuhan gak marah. Saya bilang sama teman semuanya, seberapa berat dosamu hari ini, selama kita mau datang sama Tuhan, selalu ada tangan yang terbuka. Orang boleh menghakimi apapun juga. Lihat kisah ini. Tuhan berbalik ngomong apa? Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Kenapa orang yang berbondong-bondong tidak pernah tercatat dalam Alkitab namanya? Karena banyak orang ke gereja cuma cari berkat Tuhan. Cuma hobi pansos, cari muka, cari mujizat. Tapi gadis yang terbuang ini, dia menyentuh level, menyentuh hatinya Tuhan. Apa yang terjadi? Seketika itu juga tubuhnya sembuh sempurna. 12 tahun rasanya musim panas dan kemarau. Dalam satu caranya Tuhan selesai, dia sembuh sempurna. Kedua, jiwanya yang tertolak. Tertolak loh, kasihan ya anak. Dengan satu kata, hai anakku. Itu perkataan seorang bapak sama anaknya. Yang menerima dia tanpa syarat. Dia berharga di mata Tuhan. Kasih bapak kepada anak. Yang ketiga, imannya dibangkitkan. 12 tahun, kalau boleh saya bermain sedikit kata-kata. Mungkin udah gak ada lagi dasar untuk berharap. Cuman adanya percaya. Di kota sana Tuhan melakukan mujizat. Yang buta bisa melihat. Di kota sana yang tuli bisa mendengar. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Di kota sana yang timbang bisa berjalan. Kapan Tuhan lewat di kota saya? Bukankah teman-teman sering bertanya. Teman saya ditolong Tuhan. Dia sembuh. Kapan giliran saya? Dia berhasil. Saya belum. Dia naik jabatan. Saya belum. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetap bertahan dalam proses. Ketika proses itu selesai, waktu yang tepat yang akan memulihkan keadaan kita. Dan saudara lihat, gadis ini tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan angkat derajatnya. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian terakhir saudara. Tentang sebuah rumah sakit jiwa. Siapa di sini yang pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa? Angkat tangan. Saudara pelayanan kemana aja sih? Yang kedua, siapa yang pernah tinggal di sana? Wih, saya kira Pak Indra angkat tangan garuk-garuk. Di Bandung ada rumah sakit jiwa. Ada yang. Di Jakarta yang terkenal di Grogol. Saya tuh kalau boleh milih senang pelayanan ke penjara. Kalau ke rumah sakit jiwa ada stres. Kenapa? Saya pernah pelayanan sama Pak, siapa ya penggembala yang di GBI Petamburan dulu. Stres beneran, nih ya. Waktu itu ada bapak-bapak sepanjang kita datang itu nyanyinya lagunya Roma Irama mulu teriak, Jody! Ditanya siapa namanya, teriak-teriak mulu. Saya ajarin dong lagu gereja, Pak saya ajarin lagu gereja, mau gak Pak? Mau katanya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Tahu gak dia jawab apa? Ning-nang, stres gak? Bisa-bisa ada orang gila lama, ada orang gila baru saya lihat. Jadi gak mudah ya, rumah sakit jiwa ya. Dalam bacaan yang saya baca, di Amerika, di Berkeley saya lupa, ada rumah sakit jiwa, isinya 36 orang. Gak ada yang sembuh. Dan dia dirawat oleh 6 orang volunteer, 6 orang sukarelawan. Gak ada yang sembuh. Yang tercatat adalah sukarelawan ke-7. Seorang anak muda yang masih muda, cinta mula-mula. Tercatat dalam bacaan saya adalah terang dunia, kata sukarelawan ke-7 ini. Saya adalah garam dunia, kata sukarelawan ke-7 ini. Saya akan menerangi dan menggarami kegelapan ini. Setelah kerja beberapa bulan, gak ada yang sembuh. Dia nangis, dia nanya sama Tuhan, Tuhan kan bilang saya garam dan terang dunia. Kok gak ada yang sembuh? Ini kuncinya. Tuhan kalau bicara, itu bukan suara hati saudara. Dia bicara lewat firman. Ini kuncinya. Jadi saudara sorry ya, jangan suka gampang dengan nubuatan. Ada hamba Tuhan berfirman. No, semua lewat firman. Tuhan bicara lewat firman. Hati-hati. Anakku, firmanku berkata, hukum terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Banyak orang cuma sampai level sini. Tapi lupa ada hukum kedua. Kasihilah
sesama manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang menganggap orang lain lebih buruk dibandingkan engkau. Engkau merasa orang paling baik. Engkau masih mendoakan mereka sama seperti orang gila. Anggaplah mereka sama seperti engkau yang layak dikasihi. Bagus. Baik Tuhan, apa yang perlu saya lakukan? Mulai besok. Setiap jam 1 siang, setelah mereka makan siang, mereka dikumpulkan di sebuah ruangan, sembahlah aku di tengah-tengah mereka. Gila gak menurut saudara? Gila. 6 orang ngatain dia orang gila, dia gak peduli. Dia ambil salib, besoknya dia pasang salib di sebuah ruangan di tengah-tengah orang gila saudara, kunci F. Dia sujud menyembah saudara di belakang dia ya, bukan di belakang saya ya. Dia nyanyi lagu ini F. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak but he is strong. Dia bangkit berdiri, dia peluk satu orang gila yang udah bau, yang mungkin bermain-main gak peduli. Yes, Jesus loves you. Yeah. Dia nangis, dia sembah Tuhan. Dia pindah ke orang gila yang lain. Dia lakukan itu setiap hari. Hari pertama gak ada perubahan. Hari kedua gak ada perubahan. Hari ketiga tiba-tiba satu orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari kelima 2 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ketujuh 3 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ke-31, 34 orang gila bersama-sama menyembah Tuhan. Dan 3 bulan kemudian dokter menyatakan 34 orang gila sembuh. Karena ada 1 orang memberikan hati dan hidupnya melayani orang-orang terbuang. Siang hari ini, siapapun kita yang datang hari ini, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang... Semuanya datang kepada Tuhan. Waktu kita gak banyak. Mungkin kau merasa tidak ada orang yang mengerti hidupmu. Engkau merasa engkau dikucilkan. Mungkin kau merasa engkau ditinggalkan. Hari ini mungkin ada yang mengalami pelecehan seksual. Merasa hidupmu gak berharga lagi. Mungkin di hari ini ada yang kau merasa, Tuhan aku banyak dosa. Aku layak gak Tuhan? Hari ini mungkin ada yang sedang lemah imannya. Engkau minder hari ini. Mungkin kau sedang menangis menunggu jawaban doa. Saya mau katakan, kalau Tuhan sanggup menolong perempuan pendarahan, Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita hari ini. Sebab itu kita bawa hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Inilah pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktumu hari ini. Tuhan yang sudah hadir
Dan kami tahu kalau Engkau hadir, Engkau pasti melakukan yang dahsyat atas kehidupan kami. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mereka yang hadir dengan rasa lelah, mungkin rasa mulai jemu, rasa marah, apapun Tuhan, jamah mereka Tuhan. Biar mereka belajar mengerti tentang sentuhan tangan Tuhan. Berkati masa depan mereka. Berkati tangan-tangan waktu mereka bekerja, sertai mereka. Kalau Tuhan sertai, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati masa depan mereka, keluarga mereka semuanya. Dan kami juga berdoa penyertaan Tuhan untuk kegiatan usaha di PT Multi Garmen Jaya Tuhan, Cardinal Brand untuk tahun 2023 dan 2024. Biar semua produk yang udah dipersiapkan, diplanningkan, semuanya bisa diserap oleh pasar dengan baik. Dan ada target penjualan yang bisa tercapai Tuhan. Mungkin mustahil, mungkin rasanya dalam keadaan zaman seperti ini susah. Tapi selama masih ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, engkau akan melihat ada perbedaannya. Ketika engkau menawarkan produk-produk, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan engkau dan Tuhan buat berhasil. Berdoa untuk kesehatan Pak Tony Tuhan yang habis pasca operasi mata. Tuhan yang izinkan, Tuhan juga yang akan menyempurnakan matanya. Dan kami percaya beliau sudah menerima kesehatan dan penglihatan sempurna. Terlebih dalam memandang Tuhan dalam kehidupannya. Menjadi orang pemimpin yang takut akan Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk para pemimpin perusahaan di tempat ini Tuhan. Pak Tony, Pak Teddy, Pak Endo dan Ibu Shirley. Yang dapat membawa PT Multi Garmen Jaya untuk lebih maju lagi. Semua hikmat datangnya dari Tuhan. Selama engkau hidup takut akan Tuhan. Engkau duduk di hadapan Tuhan. Apa yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Apa yang tidak pernah ada sebelumnya. Tuhan yang akan mengadakannya. Dan Tuhan berikan hikmat kepada 4 orang ini. Dan ingatlah ada terobosan baru yang Tuhan siapkan. Sekali lagi Tuhan, ibadah kami mau selesai. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengar oleh firman-Mu dan sharing Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar firman-Mu itu tidak hanya didengar, namun dilakukan menjadi buah yang manis atas kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Ya, akan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, ya, bukan cuma menguatkan secara pribadi, tapi menguatkan bagaimana kita ada di perusahaan ini, menjadi orang yang memberi warna untuk Multi Garmen Jaya ini. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan dengan lagu Hatiku Percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, silakan duduk untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semuanya. Untuk pengumuman, apa ada pengumuman? Minggu depan ya kok. Untuk minggu depan yang ibadah persekutuan doa kita adakan tiap 2 minggu sekali, berarti harusnya tanggal 27, tetapi karena tanggal 27 akan ada persiapan di tempat ini untuk gathering toko, jadi ibadah kita dimajukan ke tanggal 20. Jadi minggu depan itu ada kebaktian lagi. Ada lagi atau nggak ada? MGJ Ministry, oh ya, enggak. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Jason yang sudah membawakan firman untuk kita semuanya. Luar biasa ini yang hadir di luar perkiraan. Kita perkirakan sekitar 100 atau 110 ya. Ternyata yang hadir sekarang ini ada sekitar 150. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, berhubungan dengan itu kami dari pengurus perusahaan doa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya.
kita berharap api-api Roh Kudus terus membakar kita. Dan untuk nanti pada saat selesai, di depan disiapkan makanan. Nah cuman karena perkiraan kita hanya 100-110, itu yang ada sekarang hanya ada sekitar 110 box. Nanti yang sisanya ini lagi dipesan dalam perjalanan. Mungkin yang mau stay di sini tinggal untuk menunggu sebentar karena lagi dalam perjalanan. Ataupun kalau misalnya harus buru-buru, nanti bisa mengambil di lobi ya, di lobi dekat kolam ikan dekat Kosovi. Nanti saya akan stay di sana bagi yang belum mengambil. Nah, khusus untuk pelayan-pelayan, pemusik dan WL dan juga untuk Aser, semua pelayan saya minta kita nunggu dulu. Kita utamakan untuk yang tamu-tamu yang datang. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pengertiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ko Indra. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Jackson. Pak Jackson. Ya, kita banyak ngobrol kemarin sampai juga tadi banyak berkat-berkat yang saya terima. Saya juga baru tahu kalau bisa nyanyi dangdut ya. Kalau tahu gitu kita setting dangdut sebenarnya hari ini ya. Saya tahu mukanya nolak sih sebenarnya kalau saya nyanyi dangdut, tapi ya gimana lagi. Oke, terima kasih untuk kedatangan teman-teman semuanya. Mari kita akan berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidup. Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita yang siap menerima doa berkat, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau. Tuhan mengaruniakan engkau dengan segala kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah perusahaan di mana engkau bekerja. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadi kepala bukan ekor. Dan ingatlah, Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati semua. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi